Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang efektivitas iklan melalui media sosial Facebook dan Instagram sebagai salah satu strategi pemasaran di Krishna oleh-oleh khas Bali. Efektivitas iklan melalui medsos, Facebook, dan Instagram untuk memasarkan ya oleh-oleh khas Bali pada toko Krishna. Oke, tulisan ini telah diteliti oleh Indrawati, Sudiarta, dan Suwardana ya, dari Universitas Udayana Denpasar, Bali. Dan telah dipublikasikan pada jurnal Analisis Pariwisata volume 17 nomor 2 tahun 2017. Baik. Saya jelaskan dan saya bacakan dulu abstraknya. Riset ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas iklan melalui media sosial, Facebook, dan Instagram sebagai salah satu strategi pemasaran ya toko Krishna, toko yang bergerak di bidang oleh-oleh khas Bali. Nah, apakah strategi pemasaran melalui media sosial Facebook ini akan memberikan dampak yang signifikan atau biasa-biasa saja atau justru tidak berdampak ya pada pertumbuhan sales perusahaan? Bagaimana dengan penjualan di Instagram? Apakah akan mengalami peningkatan ya atau tidak ada bedanya dengan strategi pemasaran konvensional atau justru tidak berdampak apa-apa? Nah, tentu kita ingin mengetahui bagaimana efektivitas dari metode yang dipilih. Nah, ya. Efektivitas iklan ini atau pemasaran melalui media sosial ini diukur berdasarkan dampak iklan dari komunikasi dari satu iklan dengan menggunakan teknik model EPIC. Nah, ya. Apa saja dimensinya? Empati, persuasi, impact, dan communication. Bagaimana tercipta empati, persuasif, dampaknya bagaimana, dan komunikasinya menjadi seperti apa? Apakah justru memudahkan pelanggan untuk bisa mengetahui dan mencari tahu produk yang dijual atau tidak? Nah, ya. Mengingat memang ya sangat besar sekali ya potensi pangsa pasar dari pengguna internet di Indonesia. Maka kita tentunya juga harus melirik ya pangsa pasar yang besar, salah satunya melalui media sosial Facebook dan Instagram. Hasilnya menunjukkan iklan tersebut efektif digunakan sebagai media promosi, ya, efektif digunakan sebagai media promosi, ya, di mana muncul peningkatan penjualan, ya, muncul kemudahan komunikasi, oke, viewersnya, ya, yang melihat iklan tersebut jadi semakin besar, semakin banyak. Nah, hal tersebut menjadi salah satu poin pentingnya kita untuk juga ya menggunakan media sosial sebagai sarana promosi ya, sebagai metode marketing untuk memasarkan dan memperkenalkan produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan melalui teori salah satunya adalah teori efektivitas. Teori efektivitas adalah ya suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai. Makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Nah, jadi teori efektivitas mengatakan bahwa seberapa besar persentase target yang dicapai, maka akan semakin tinggi efektivitasnya. Kita membuat target 10. Kalau tercapai 8 atau 9 semakin mendekati target, maka efektif. Tapi kalau targetnya 10 yang dicapai
hanya 5 atau 4, tentu itu tidak bisa dikatakan efektif karena jauh dari target. Menurut Saxono dalam Paramita tahun 2015, efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input. Seberapa besar output yang dicapai dengan output yang diharapkan. Kita mengharapkan 10, dicapai 10. Berarti efektif sekali. Kita mengharapkan 10, dicapai 5, belum efektif. Masih 50%. Nah, di sanalah kita bisa mengukur target penjualan dengan realita yang terjadi selama 1 bulan ataupun 1 periode. Teori iklan dikatakan menurut Kotler pada tahun 2005. Oke. Pengiklan tidak hanya mencakup perusahaan bisnis, namun juga museum, organisasi, amal, dan lembaga pemerintahan yang mengarahkan pesanannya kepada masyarakat. Nah, ya. Jadi tidak hanya pebisnis saja yang mengiklan. Institusi lain, lembaga lain pun juga melakukan iklan ya untuk mempromosikan produk ataupun jasa. Menurut Lee dan Johnson pada tahun 2007, iklan adalah komunikasi komersil dan non-personal tentang sebuah organisasi. Oke. Komunikasi komersil. Jadi ada nilai komersialitas di sana. Ada nilai ya, akan ada produk atau jasa yang ditawarkan. Yang produknya ditransmisikan pada suatu khalayak melalui media seperti televisi, radio, surat kabar, email, billboard, dan lain sebagainya. Nah, itu ya metode-metode iklan secara konvensional ataupun secara digital juga kita lakukan ya untuk mengembangkan pangsa pasar kita menjadi jauh lebih luas ya, mengembangkan target konsumen kita menjadi jauh lebih besar dan lebih beragam. Ini tidak hanya 1-2 saja, namun juga lebih kompleks lagi, lebih luas dan berkembang. Menurut Casale pada tahun 2007, periklanan adalah bagian dari bauran pemasaran yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk pada masyarakat. Oke. Pesan yang menawarkan suatu produk atau jasa pada masyarakat itu dikatakan sebagai iklan. Jika tidak ada pesannya, tentu tidak bisa dikatakan iklan. Harus ada pesan yang ingin disampaikan. Apa? Yang ingin ditawarkan. Kita jualan produk tradisional daerah, katakanlah. Maka kita harus memahami apa keunggulan produk tersebut, apa keunikannya, apa bedanya dengan produk yang lain. Nah, itu yang memang harus kita munculkan sehingga akan tercipta keunikan. Kalau produknya sama, tentu sulit ya. Kita bisa mencapai pangsa pasar yang luas. Namun kalau produknya berbeda, ada keunikan, ada perbedaan, maka yakinlah dan percaya dengan inovasi tersebut, produk yang kita tawarkan itu akan laku terjual di pasaran karena memang berbeda dari yang lain. Utamanya sesuai dengan kebutuhan pelanggan, ya, kebutuhan konsumen. Teori media sosial. Oke. Menurut Purnamawati dan Eldarni pada tahun 2001, media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan ya dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar. Nah, ya. Menyalurkan pesan kembali selalu berkutat kepada apa message yang ingin disampaikan. Sebagian halnya iklan, media sosial pun sama, ya. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak ramai? Apa message-nya? Nah, ini memang menjadi PR kita bersama selaku calon-calon pengusaha, ya, atau yang telah menjadi pengusaha. Ketika kita melakukan promosi, ketika kita melakukan strategi pemasaran secara konvensional atau melalui digital, ya, pada situs e-commerce,
kita haruslah jelas, pesannya harus jelas, ya, dan sesuai dengan fakta. Jangan sampai pesan yang kita tawarkan terlalu bombastis, ya, terlalu mainframe-nya terlalu tinggi, namun faktanya justru berbeda. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ya, tentu kita menjelaskan produk yang kita miliki harus sesuai dengan spesifikasinya, ya, sesuai dengan manfaat dan keunggulannya. Tidak boleh kita lebih-lebihkan, ya, sehingga pelanggan atau konsumen tidak tertipu dari promosi yang kita lakukan. Teori pemasaran. Oke. Menurut Kotler pada tahun 2005, pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya terdapat individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Nah, proses sosial antara individu dan kelompok yang di dalamnya akan ada kebutuhan, akan ada keinginan, akan ada penawaran. Nah, ketika bertemu antara kebutuhan, ya, apa yang dibutuhkan dengan apa yang ditawarkan itu sudah sama, akan tercipta keuntungan. Nah, sebaliknya, jika yang ditawarkan itu berbeda dengan kebutuhan pelanggan, ya, berbeda dengan keinginan konsumen, maka tentu tidak laku produk yang kita jual, produk yang kita tawarkan. Nah, makanya kita harus betul-betul memiliki kepekaan, ya, untuk bisa memahami apa kebutuhan pelanggan, apa kebutuhan konsumen sesungguhnya saat ini. Pada masa pandemi COVID-19, apa yang konsumen butuhkan? Kesehatan tentunya, ya. Nah, tentu kita menjualkan produk di bidang kesehatan. Jual vitamin C, ya, jual jamu, jual masker, jual makanan minum-minum berenergi, ya, jual alat-alat vitalitas untuk meningkatkan vitalitas tubuh, sehingga kekebalan tubuh kita ini meningkat. Nah, itu yang dibutuhkan. Jual alat teknologi, ya. Sektor IT berkembang, sektor kesehatan berkembang, oke. Kebutuhan sehari-hari berkembang, meningkat, ya, peminatnya. Nah, jadi dibutuhkan kepekaan untuk kita memasarkan dan menemukan apa yang dibutuhkan sehingga bisa linear, bisa sama dengan apa yang kita tawarkan, jangan sampai berbeda. Menurut Stanton, pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan dan menentukan harga. Nah, harga ini juga menjadi faktor yang sangat sensitif, ya. Jangan sampai harganya kemahalan, namun kompetitor dengan produk yang sama menjual harga yang lebih murah. Ya, minimal sama dengan pesaing. Ya, kalau memang bisa lebih murah, itu lebih bagus. Ya, dengan nilai mutu yang sama. Jangan sampai di atasnya, kecuali nilai mutunya berbeda. Ya, kecuali kalau kualitas yang ditawarkan itu berbeda, nggak ada masalah. Namun kalau kualitasnya sama dan harga lebih mahal, tentu ini akan memunculkan pertanyaan. Kemudian mempromosikan, ya, tadi definisi pemasaran, mendistribusikan dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Nah, pelanggan ini terpuaskan. Mereka tidak boleh kecewa. Ya, kita harus bisa memuaskan kebutuhan pelanggan, memuaskan kebutuhan konsumen. Kalau mereka kecewa, tidak akan ada lagi repeat order. Tidak akan ada lagi pembelian ulang dari transaksi yang dilakukan. Nah, makanya kita harus betul-betul menjaga agar produk atau jasa yang ditawarkan itu bisa laku terjual di masyarakat. Ini metodenya hasil pembahasan, ya. Oleh-oleh, kembali kepada topik kita. Di Krishna, oleh-oleh khas Bali. Disimpulkannya di sini bahwa efektivitas penjualan, oke, produk pada media sosial Facebook dan Instagram itu meningkat, ya. Sehingga, ya, kita tentunya wajib melirik potensi pangsa pasar online ini untuk memasarkan produk dan jasa yang kita miliki. Ya, saya kira
Singkat saja ya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.